Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Sterling Nirmala Putri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab semester 2. Aku akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan untuk mengikuti Google Student Ambassador. Pertanyaan yang pertama adalah hal yang paling saya sukai dari inovasi teknologi Google. Nah, hal yang paling saya sukai dari inovasi teknologi Google ini adalah kemampuannya dalam membuat sesuatu yang kompleks menjadi terasa sederhana dan aksesibel. Produk seperti Google Search, Google Docs, hingga Google Gemini dirancang bukan hanya powerful, tapi juga secara intuitif. Bagi saya ini bukan sekadar soal teknologi canggih ya, tetapi soal bagaimana teknologi benar-benar menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara yang efisien. Dari sisi budaya perusahaan, saya mengagumi bagaimana Google mendorong eksplorasi ide, kolaborasi lintas disiplin, dan keberaniannya untuk bereksperimen. Nah, ada keberanian untuk gagal belajar, kemudian iterate. Itu relevan sekali dengan dunia kampus, terutama bagi mahasiswa yang sedang membangun pola pikir problem solving. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme, karena posisi ini bukan hanya representatif tetapi juga katalis. Nah, saya ingin menjadi jembatan antara teknologi dan mahasiswa yang mungkin terasa teknologi itu terlalu teknis gitu, atau intimidating. Nah, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relatable, saya ingin membantu teman-teman kampus melihat teknologi Google sebagai alat yang empowering, bukan sekadar tools formal untuk tugas. Kemudian satu kegiatan interaktif yang akan saya rancang adalah mungkin Google Mystery Challenge atau Solve It Before the Clock Runs Out, ya semacam itu. Atau bisa juga Build It Before You Burn Out. Jadi konsepnya tuh sederhana. Mahasiswa datang dengan kondisi penat gitu ya. Lalu dalam kelompok kecil mereka diminta untuk memecahkan masalah yang relatable. Misalnya cara survive di minggu UTS tanpa chaos. Bisa juga membuat ide side project ya berbasis minat pribadi, atau menyusun strategi personal branding sebagai mahasiswa. Nah, setiap kelompok harus memanfaatkan produk Google secara langsung seperti Google Docs untuk brainstorming live, Google Sheets untuk menyusun strategi, Google Slides untuk mini pitching, atau Gemini untuk eksplorasi ide awal gitu. Nah, yang membuatnya beda tuh adalah formatnya santai, jadi bukan seminar yang cuma satu arah gitu, enggak. Terus di sini ada twist mungkin ya di tengah sesi, misalnya constraint tambahan atau penilaian berbasis voting real time lewat Google Forms. Nah, tujuannya bukan memamerkan produk, tetapi membuat peserta tuh sadar bahwa tools yang mereka pakai sehari-hari bisa jadi alat berpikir yang jauh lebih strategis gitu. Kemudian pengalaman berpikir out of the box. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan yang ketiga ini adalah pengalaman saya gitu ya. Saya pernah berada dalam situasi di mana tugas kelompok tuh hampir gagal karena koordinasinya nggak berjalan efektif, jadwalnya bentrok, komunikasinya pasif, dan pembagian tugasnya tuh juga nggak jelas. Alih-alih memaksakan sistem, saya mencoba mengubah pendekatan. Saya nggak lagi bagi tugas berdasarkan bab materi, tetapi berdasarkan kekuatan individu. Jadi misalnya dia bisanya di desain, saya kasih dia oper ke desain gitu. Atau dia bisanya bisa di pencarian materi atau komunikasi, saya oper ke bagian itu. Jadi saya juga membuat tracker progress yang sederhana yang bisa diakses semua anggota sehingga transparansinya itu terjaga. Selain itu saya mengganti
jadwal tugas kita menjadi check-in singkat dan terstruktur. Hasilnya jadi dinamika kelompok membaik dan pekerjaannya tuh selesai dengan tepat waktu. Saat itu saya berpikir masalah seringkali bukan pada orangnya, tapi pada sistem kerjanya. Jadi saya fokus memperbaiki sistemnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah jika saya terpilih. Mungkin dalam 3 bulan pertama saya ingin melihat satu hal yang konkret ya. Seperti mahasiswa yang awalnya merasa teknologi itu tuh biasa aja, mulai menggunakan secara lebih sadar dan lebih strategis gitu. Saya akan merasa bangga jika ada mahasiswa yang setelah mengikuti program berkata bahwa mereka jadi lebih produktif, lebih terorganisir, atau bahkan lebih percaya diri, memulai proyek baru karena terbantu dengan tools Google. Dampak yang ingin saya ciptakan bukan hanya jumlah peserta, tetapi perubahan pola pikir. Saya ingin membangun ruang diskusi teknologi inklusif, lintas jurusan dan kritis, di mana teknologi tidak hanya dipakai, tetapi juga dipahami implikasinya. Bagi saya peran ini bukan tentang gelar atau exposure, tetapi tentang kontribusi nyata di ekosistem kampus. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.